Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar daring. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang tekanan zat kelas 8 di semester 2. Silakan nikmati videonya dengan baik. Nah, sebelum belajar lebih jauh tentang tekanan, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang tiap satuan luas bidang tersebut. Nah, kita bisa lihat di gambar sebuah kaki yang menginjak satu bidang akan menghasilkan gaya yang kita sebut tekanan. Dengan rumus berikut, P sama dengan F per A. Sebagai P sebagai tekanan, F sebagai gaya, dan A sebagai luas permukaan. Nah, coba kita langsung saja ke contoh soal. Sudah terlihat ya soalnya di layar. Kemudian kita coba jawab, yakni yang diketahui adalah F sama dengan 90 Newton, A 2 kali 150 menjadi 300, dan dikonversi menjadi 0,03. Ditanyakan tekanan P. P sama dengan F per A, 90 per 0,03, hasilnya 3000 Newton per meter per. Kita ke contoh penerapannya. Yang pertama, sol sepatu bola berupa tonjolan agar bisa menekan lebih kokoh ke tanah. Ya, di samping ada gambarnya sepatu bola. Kemudian yang kedua, mata kapak luas bidangnya dibuat lebih kecil atau tajam sehingga tekanan yang dihasilkan lebih kuat dan memudahkan memotong kayu. Nah, di samping adalah contoh kapak. Kita ke pembahasan kedua, yakni tekanan pada zat cair atau hidrostatis. Tekanan pada zat cair adalah tekanan yang diberikan oleh cairan ke sekitarnya. Semakin dalam, tekanan zat cair makin besar. Kemudian kita lanjut ke ilustrasi bejana. Itu ada gambarnya nanti. Nah, itu ilustrasi bejana. Yang paling atas tekanan hidrostatisnya kecil, yang kedua tekanan hidrostatisnya sedang, yang ketiga tekanan hidrostatisnya besar. Kesimpulannya, semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan hidrostatis. Kita lanjut ke rumus tekanan hidrostatis. P sama dengan ρ dikali G kali H. P sebagai tekanan hidrostatis, ρ sebagai massa jenis, G sebagai percepatan gravitasi, H sebagai kedalaman cairan dari permukaan. Langsung kita ke contoh soal. Sudah terlihat ya anak-anak soalnya di layar. Coba kita langsung jawab. Diketahui ρ sama dengan 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon, H 40 meter. Ditanyakan P. P sama dengan ρ dikali G kali H, hasilnya 400.000 Pascal. Contoh penerapan tekanan hidrostatis. Pada saat menyelam, semakin dalam kita menyelam, telinga kita semakin sakit karena meningkatnya tekanan hidrostatis. Bisa kita lihat di sebelah kanan kita ada gambar. Nah, itu sebagai penyelam. Lanjut, kita ke contoh penerapan tekanan hidrostatis. Pada bendungan, semakin bertambah kedalaman air, dinding bendungan dibuat lebih tebal agar tidak jebol karena tekanan hidrostatis. Lanjut, kita ke hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair
akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan besar zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kita ke perbedaan pengapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung gaya ke atas lebih besar daripada berat benda. Benda melayang gaya ke atas sama dengan berat benda. Kemudian yang ketiga, benda tenggelam. Gaya ke atas lebih kecil daripada berat benda. Lanjut ke besar gaya Archimedes dengan rumus FA sama dengan roh F kali G kali VB. FA sebagai gaya apung, roh F sebagai massa jenis fluida, G sebagai percepatan gravitasi, dan VB sebagai volume benda. Kita ke contoh soal. Sudah terlihat ya anak-anak soalnya? Itu coba kita lihat. Yang diketahui adalah V 0,5, P 1500, G sama dengan 10. Ditanyakan FA. FA sama dengan roh F kali G kali VB. 1500 kali 10 kali 0,5 sama dengan 7500. Kita ke hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contoh penerapannya pada pompa hidrolik. Nah, kita bisa dilihat jadi F1 atau gaya dorong yang diberikan pada bidang 1 akan menghasilkan tekanan yang kemudian akan menekan pada bidang 2 sehingga menyebabkan bidang 2 mengalami gaya angkat. Nah, kemudian mobil tersebut terangkat. Hukum Pascal pada pompa hidrolik bisa kita rumuskan seperti di bawah ini. P1 atau tekanan 1 sama dengan P2 atau tekanan 2, di mana P sama dengan F per A. Jadi, gaya yang bekerja pada setiap satuan luas pada bidang 1 harus sama hasilnya dengan gaya yang bekerja pada setiap satuan luas pada bidang 2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gaya dorong pada bidang 1 akan menjadi gaya angkat untuk mengangkat bidang kedua. Kita langsung saja ke contoh soal. Bisa lihat ya anak-anak di layar. Coba nanti kita menjawabnya. Pertama yang diketahui F1 10, P1 10, A1 1, A2 100. Yang ditanyakan adalah F2. P1 sama dengan P2. F1 per A1, F2 per A2. 10 per 1, F2 per 100. 10 sama dengan F2 per 100. F2 100 kali 10, hasilnya 1000 Newton. Kita lanjut pembahasan ke tekanan pada zat gas. Adalah tekanan udara pada suatu tempat. Kemudian semakin bertambah ketinggian, semakin berkurang juga tekanan udaranya. Kemudian semakin berkurang ketinggian, semakin bertambah pula tekanan udaranya. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Nanti kita bisa dilihat gambarnya di situ ada barometernya ya. Kita lanjut ke hubungan tekanan udara dan ketinggian. Menurut Torricelli, hubungan antara ketinggian dan tekanan udara adalah H sama dengan 76 cm Hg dikurangi P barometer dikali 100 M. H sebagai ketinggian tempat, P barometer sebagai tekanan yang terbaca pada barometer. Kita mencoba ke contoh soal.
Sebuah balon udara terbang dengan ketinggian 500 meter. Tentukan tekanan udara di ketinggian tersebut. Diketahui H 500 meter. Ditanyakan P 500 sama dengan 76 kurangi P kali 100. 500 per 100 sama dengan 76 kurangi P. Ditanyakan P 76 dikurangi 5, yakni hasilnya 71 cm Hg. Lanjut kita ke contoh percobaan. Di Erlenmeyer berisi air yang ditutupi balon, kemudian air dipanaskan, maka balon akan mengembang akibat partikel gas pada Erlenmeyer. Kemudian kita ke hukum Boyle. Tekanan udara berbanding terbalik dengan volume. Bisa dilihat rumusnya P1 kali V1, P2 kali V2. P1 sebagai tekanan 1, P2 sebagai tekanan 2, P1 sebagai volume 1, P2 sebagai volume 2. Lanjut ke contoh soal. Ada ya, soalnya sudah tertera. Kita coba dijawab. Diketahui volume 1 200, P1 60, V2 150. P1 dikali P1, P2 dikali P2. 200 dikali 60 sama dengan P2 dikali 150. 12.000 sama dengan P2 kali 150. P2 12.000 dibagi 150. Hasilnya 80 cm Hg. Demikian pembahasan materi tekanan zat di kelas 8 semester 2. Semoga kalian memahami dan tetap semangat, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.